Selamat siang buat kita semua. Yang menjelang sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Para hadirin yang saya hormati dan saya banggai, sebagaimana tor yang telah saya terima dari panitia dan mengambil tema penguatan sumber daya manusia IMAPSI dalam menyongsong bonus demografi Indonesia 2045. Untuk itu, kita membutuhkan informasi untuk menyamakan persepsi. Dan itulah yang kita harapkan dari diskusi saat ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar, dan ini sangat penting untuk diikutin karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Informasi yang akan kita pahamin jika ada diskusi yang efektif, sehingga saya harap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Pada tahun 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif 15 sampai 64 tahun. Sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif, usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Pada periode tahun 2020 sampai 2045, jika bonus demografi itu tidak dimanfaatkan dengan baik akan membawa dampak buruk, terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Melihat dari fakta yang akan dihadapi, Indonesia termasuk bonus demografi memang tidak bisa dihindari. Generasi milenial sebagai penduduk terbesar memiliki peran dominan dalam era bonus demografi. Generasi inilah yang menentukan arah dan roda pembangunan. Generasi milenial inilah yang tinggal dan memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan dunia luar, merupakan aset bangsa yang mampu membawa bangsa Indonesia menuju arah pembangunan yang lebih maju. IMAPSI adalah organisasi demokratis yang berdiri di tengah-tengah masyarakat, memiliki sosial yang tinggi terhadap pengabdian masyarakat, dan merupakan suatu wadah bernapaskan kultur budaya Simalungun. IMAPSI merupakan himpunan mahasiswa dan pemuda Simalungun yang diharapkan mampu memberikan sumbangsi kepada masyarakat Simalungun dan mengaplikasikan disiplin intelektual mahasiswa dan pemuda di kalangan masyarakat, sehingga apa yang di dalam IMAPSI menghasilkan hal-hal yang positif. Organisasi kader IMAPSI yang diharapkan adalah dengan doktrin organisasi dan disiplin yang intelektual. Setiap program dan tenaga kader-kader IMAPSI diupayakan akan membangun dan membentuk generasi muda Simalungun yang mampu dan siap berinteraksi untuk menumbuh kembangkan budaya Simalungun dalam menyetarakan wujud asli Kesimalungun yang akurat pada perkembangan era globalisasi. Baiklah, selanjutnya saya akan mengundang ketiga narasumber kita yang sudah hadir untuk menyampaikan materi ataupun bahan-bahan diskusi untuk menyangkut dengan tema yang telah diberikan dan telah diputuskan oleh DPP IMAPSI. Dan kepada ketiga narasumber itu saya undang ke depan, yaitu yang pertama Ibu Dr. Kori Purba SMMSI, Rektor Universitas Simalungun. Dan yang kedua, saya juga mengundang Bapak Dr. Parlindungan Purba
SHMM, Ketua Yayasan Sari Mutiara Medan. Ya, seharusnya ada 3 narasumber, mungkin narasumber yang satu lagi mungkin sudah meninggalkan tempat ini, jadi kita lanjutkan acara ini dengan Bapak dan Ibu yang sudah hadir di atas ini. Sebelum lanjut ke Ibu dan Bapak para narasumber yang di atas ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan satu persatu siapakah beliau yang akan menyampaikan materinya untuk kita yang hadir di tempat ini. Yang pertama yaitu adalah Ibu Dr. Kori MSI, lahir di Pematang Siantar, 24 Desember tahun 1963, dengan jabatan fungsional akademik lektor kepala dan seorang rektor Universitas Simalungun. Riwayat pendidikannya SD Negeri 1 Perdagangan, SMP-nya SMP 1 Pematang Siantar, SMA Negeri 3 Pematang Siantar, S1 di IKIP Negeri Medan, S2 Universitas Negeri Medan, dan S3 Universitas Airlangga Surabaya. Riwayat keluarga, suami Bapak Dr. Andus Karlen Parhusip, sebagai guru di SMA swasta Sultan Agung Pematang Siantar. Anak ada Armando Rilentua Parhusip, menantu Maya Rea Lumban Tobing, cucu ada 4. Riwayat organisasi, karena berhubung ada 4 lembar CV Ibu ini, nggak mungkin saya bacakan semua. Jadi saya hanya baca nama, status keluarga, dan organisasi sosial, politik, dan keagamaan saja. Nanti kalau memang para teman-teman yang mau ingin CV Ibu ini boleh minta ke saya dan saya akan kasih. Jadi riwayat organisasi Ibu kita ini 2008 sampai 2009 sebagai Wakil Ketua PAC PDI Perjuangan Siantar Barat. Tahun 2010 sebagai PLT Ketua PAC PDI Perjuangan Siantar Barat. Tahun 2017 sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Simalungun. Dan tahun 2012 sebagai anggota Majelis Sintua di GKPS Jalan Sudirman. Berikutlah CV Ibu Dr. Kori Purba, dan selanjutnya saya perkenalkan juga Bapak yang paling ganteng di Himapsi lah, yang saya ketahui. Beliau adalah Dr. Parlindungan Purba SHMM, tempat dan tanggal lahir Medan 22 Oktober 1963, pekerjaan swasta, alamat tinggal di Jalan Gaperta nomor 309A, Medan, Sumatera Utara. Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, S2 Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara, dan S3 Pengembangan Wilayah di Universitas Sumatera Utara juga, dan yang terakhir peserta PPSA 23 Lemhanas Republik Indonesia tahun 2021. Pengalaman kerja sebagai anggota MPR DPD RI selama 3 periode dari 2004 sampai 2019 di Jakarta. Fokus bidang di infrastruktur, sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi. Dan juga beliau Ketua Yayasan Sari Mutiara, mengelola Universitas Sari Mutiara Indonesia dan Rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam. Beliau juga Komisaris Utama PT Mutiara Karya Mitra Medan dan Komisaris PT IMFN Insan Fajar Mandiri Nusantara sebagai Investment Company and Operator. Pelanggan organisasi beliau sebagai Ketua Dewan Apindo, Ketua Kompartemen Kebijakan Kadin, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSI),
Presiden GCI, Senator ASEAN, Association of South Nation tahun 2000 sampai 21, anggota Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi, Dewan Pakar IC, Asosiasi Energi Surya Indonesia, Dewan Penasehat MEBI, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, dan Dewan Penasehat METI, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Demikianlah penjelasan CP kedua bicara kita ini, dan selanjutnya mungkin saya sampaikan beberapa ketentuan acaranya ini. Penyampaian materi untuk setiap pembicara saya beri waktunya selama 15 menit. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak boleh diperbolehkan melakukan interupsi. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pembicara menyampaikan materi. Jadi kini tiba saatnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Kori Purba untuk menyampaikan materinya. Selama 15 menit, Pak. Ya, baik, terima kasih. Horas Bataganupan. Ya, semoga kiranya kita semuanya bisa memahami bahwa tadinya kita berpikir itu talk show ya, bukan kuliah gitu ya. Jadi biarlah saya akan paparkan pada kita semuanya di Himapsi ini. Kita akan mengalami bonus demografi yang tadi belum sampai ke tahun 40, tapi di tahun 2030 dan puncaknya itu bisa kita lihat nanti di 2028. Jadi kepada adik-adik kami semuanya yang mungkin sering mendengar apa itu bonus demografi, ya. Jadi bonus demografi itu adalah sebuah kondisi di mana usia produktif antara 15 sampai dengan 64 tahun itu sangat besar ya dibandingkan dengan usia yang tidak produktif. Artinya bahwa negara kita akan menerima ledakan masyarakat usia produktif itu tadi 15 sampai 64 tahun, dan ledakannya masyarakat produktif itu akan menjadi prioritas utama bagi pemerintah di zaman sekarang, terutama Pak Jokowi dengan program-program kerjanya dan juga program-program yang lainnya. Nah, jadi oleh sebab itu 10 tahun dari sekarang nanti Indonesia akan sampai pada titik puncak bonus demografi. Kira-kira di tahun 2028 yang tepatnya pas 100 tahun nanti peringatan Sumpah Pemuda Indonesia, di mana menurut kalkulasi dari Badan Pusat Statistik kita bahwa bonus demografi itu akan terjadi di antara tahun 2020 sampai dengan 2030 dan puncaknya di tahun 2028. Kalau kita melihat bahwa dari Pusat Statistik 2015 itu jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 255,5 juta jiwa. Yang ini terdiri dari usia di bawah 15 tahun kurang lebih 69,9% ya, juta jiwa atau 27,4%. Kemudian usia 65 ke atas yang tidak produktif itu kurang lebih 13,7 jiwa, sekitar 5,4%. Jadi total usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun kurang lebih sebanyak 171,9 juta jiwa atau 67,3%. Inilah usia angkatan kerja dari jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk kita usia produktif nanti akan semakin tinggi. Walaupun memang laju pertumbuhan kelahiran itu memang masih 1, sekian persen. Nah, jadi pada anak-anak kami semuanya, bonus demografi ini seperti pedang bermata dua. Ya, di satu sisi bisa jadi menguntungkan
apabila kualitas SDM kita baik, namun bisa menjadi petaka jika kualitas SDM kita rendah. Ya. Jadi oleh sebab itu kita fokus bagaimana bagaimana pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah pada saat ini, membangun pemuda untuk menentukan keberlanjutan pembangunan ekonomi bangsa. Ya, caranya adalah dengan membangkitkan semangat wirausaha. Tidak lagi anak-anak kita untuk mencari pekerjaan PNS, udah nggak musimnya lagi nanti. Tapi akan membangkitkan semangat kewirausahaan pemuda dan melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang bisa membuka lapangan kerja. Jadi Pak Jokowi membuat undang-undang Cipta Kerja ini untuk membangkitkan pengusaha-pengusaha muda Indonesia, supaya kita juga bergerak di bidang UMKM, di mana disiapkan lapangan kerja untuk diri sendiri dan juga lapangan kerja untuk masyarakat luas. Nah, jadi kuncinya ini di tangan pemuda. Nah, sekarang bagaimana peranan pemuda di dalam hal ini? IMAPSI mengambil peluang yang sangat besar ini. Ya, karena Anda adalah generasi emas nantinya, ya. Jadi banyak pemuda-pemuda yang berusaha mendirikan di bidang jasa. Hanya dia berdasarkan harus mampu membuat dengan teknologi, ya, menguasai teknologi. Karena untuk ke depan dunia teknologi dan lebih mengedepankan kolaborasi, tidak bisa lagi bermain sendiri-sendiri. Jadi artinya bahwa pemuda yang menguasai teknologi itu akan lebih bisa bertahan dibandingkan dengan kita yang tidak memahami teknologi. Jadi pemuda tidak lagi kuliah yang pada prodi yang biasa-biasa saja, tapi akan muncul nanti kuliah pada jurusan-jurusan yang luar biasa, tapi dengan memakai sistem teknologi. Ya. Nah, jadi ini yang bisa kita lihat bahwa bagaimana pemuda mengambil kesempatan ini, ya, dengan adanya harus punya daya juang, harus punya kegigihan, harus punya inovasi, dan harus beraktivitas yang tinggi. Nah, jadi pemuda harus kuliah pada bidang-bidang yang dia lebih banyak adalah untuk wirausaha, ya, dengan pengertian bahwa yang tidak menguasai teknologi akan tergilas oleh zaman. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana sebenarnya keberadaannya itu, bahwa bagaimana kita, faktor-faktor apa yang menentukan bisa kita menjalani bonus demografi itu. Nah, yang pertama adalah melalui pendidikan. Ya, pendidikan adalah merupakan komponen yang paling utama, karena dengan pendidikan kita akan mengubah pola pikir suatu bangsa menjadi baik dan lebih terarah. Ya, karena anak-anak muda itu nanti adalah orang yang menguasai teknologi, kemudian juga adalah orang yang mengedepankan kesempatan kepada pendidikan yang seluas-luasnya. Ya, nah, jadi tidak lagi misalnya nanti jurusan-jurusan yang Anda pilih itu jurusan-jurusan yang normatif saja. Nah, kemudian juga kita butuh tenaga pendidik yang berkualitas, di mana juga tenaga dosen juga harus menciptakan masyarakat yang berkualitas. Gitu. Nah, kemudian juga faktor yang harus kita bisa bagaimana kita menghadapinya adalah juga kesehatan. Ya, pada zaman sekarang dengan situasi kondisi COVID, kesehatan itu adalah investasi jangka panjang, di mana semua itu manusia harus memerlukan kesehatan, ya. Makanya BPJS, ya, itu nanti akan laris manis. Nah, kemudian juga lapangan pekerjaan harus kita siapkan. Kalau tidak ada lapangan pekerjaan, makanya nanti bonus demografi itu akan menjadi masalah kepada bangsa ini. Kemudian pertumbuhan penduduk agar tidak tinggi lagi. Jadi ini juga akan mengubah nanti pola-pola berkeluarga, ya, anak-anak muda nantinya akan tidak mau lagi menikah dengan cepat gitu. Ini situasi zamannya. Nah, jadi bagaimana supaya bonus demografi itu dapat mencapai sasaran?
Nah, yang pertama adalah kualitas penduduk yang baik. Kita tidak bisa misalnya asal-asal saja, tapi kita harus meningkatkan kualitas penduduk kita yang baik. Ya. Kemudian harus kita ada suplai tenaga kerja yang besar diimbangi dengan lapangan kerja yang besar sehingga pendapatan per kapita akan lebih baik. Ya, jadi oleh sebab itu kita melihat kualitas tenaga kerja yang produktif itu harus diimbangi dengan lapangan kerja. Ya, jadi nanti pemuda-pemuda tidak bisa lagi misalnya akan kalah dengan pencari kerja dari negara-negara yang lain yang akan mereka masuk karena mereka punya kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan kita. Ya, terutama ini kepada pekerjaan-pekerjaan halus yang nanti akan lebih banyak kalau pemuda kita tidak mengimbanginya dengan membuat usaha-usaha tenaga kerja yang produktif. Nah, kemudian juga tabungan rumah tangga, ya ini tabungan-tabungan, kemudian jumlah anak semakin sedikit, peningkatan kesehatan remaja, ya reproduksi, perbaikan reproduksi, perilaku yang tidak sehat seperti alkohol itu semuanya nanti akan membuat bagaimana kita mencapai sasarannya. Nah, dampak positifnya bahwa keberadaan itu akan membuat pertumbuhan ekonomi, ya karena tadi UMKM yang lebih hidup, kemudian pemuda-pemuda yang memiliki kemampuan teknologi yang lebih baik, yang seperti sekarang kita tidak menyangka ya dengan online jual-jual online itu akan semakin membuat pertumbuhan ekonomi akan lebih baik, ya. Nah, kemudian pemerintah itu dapat merencanakan bagaimana pembangunan fisik maupun sosial ekonomi daripada bangsa ini menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian dampak positifnya keberadaan demografi itu akan membuat pola pikir generasi muda menjadi lebih kreatif. Ya, jadi dibutuhkan kreativitas daripada pemuda-pemuda nanti supaya dia bisa bonus demografi itu memiliki dampak yang positif. Nah, kemudian akan menjadi modal yang besar apabila sumber daya manusia kita berkualitas. Nah, ini memiliki daya saing, bagaimana kita supaya bisa mengikutinya dengan kita harus mampu berbahasa asing, ya, terutama bahasa Inggris, ya bahasa Mandarin itu akan nanti menjadi bahasa-bahasa yang di dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Nah, jadi oleh sebab itulah kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, ya, di mana dampak negatifnya juga ada. Nantinya pengangguran akan besar-besaran, akan banyak pemuda yang merusak lingkungan, kemudian juga tenaga kerja dari luar ya akan masuk ke negara kita apabila kita tidak memiliki skill dan menguasai teknologi. Nah, itulah sebabnya sehingga kalau kita bisa lihat bagaimana perubahan yang terjadi berkaitan. Kalau sekarang kita pada industri 4.0 itu sebentar lagi akan menjadi industri 5.0. Ya, bagaimana kita melihat bagaimana revolusi industri yang terjadi sejak revolusi industri pertama dengan ditemukannya mesin uap itu mengubah segala tatanan pekerjaan daripada kehidupan manusia. Sampai kemudian revolusi industri kedua di mana mesin listrik ya itu yang terjadi. Nah, kemudian revolusi industri yang ketiga di mana komputer ada zamannya. Dan kita sekarang itu sampai kepada revolusi yang keempat di mana robot akan merampas semua ya yang tadinya tenaga kerja dari manusia itu akan beralih dengan robot. Artinya saingan kita bukan lagi nanti tenaga asing, tapi saingan kita adalah robot-robot yang akan dibuat dengan kecerdasan buatan. Itu membuatnya sehingga mau tidak mau apakah kita mau kalah dengan robot, kita harus berpikir lagi lebih kreatif lagi, ya. Nah, kemudian oleh sebab itu kita bisa melihat bagaimana robot sekarang, ya
teller di bank itu sudah tidak lagi. Kemudian kalau kita selama ini ya sudah etol menghilangkan lapangan pekerjaan manusia. Nah kemudian itu tadi bagaimana kita membuat itu tadinya bisa ya, bonus demografi itu akan membuat kita kerja, mencari lapangan kerja baru yang dengan tenaga ahli. Nah kemudian lapangan kerja kita harus berpikir secara berkomunikasi ya, akan kemampuan riset karena kita pasti tidak akan kalah dengan robot. Nah itu yang menjadi pemikiran kita bagaimana supaya bonus demografi ini akan bisa menjadi hal yang baik kepada kita, bagaimana kita akan merubah tatanan kehidupan. Kalau tadi di dalam tujuan daripada organisasi Himapsi ya, itu akan ada tadi saya katakan di situ ada menjadi ya orang-orang yang hebat gitu ya, pencari kerja yang meningkatkan intelijensi, meningkatkan wawasan berpikir. Memang hanya itu yang penting. Jadi ada beberapa langkah yang penting bagi pemuda kita supaya tidak salah nanti, supaya bonus demografi ini. Kita harus meningkatkan intelijensi kita ya, dengan tadi jangan mau kalah dengan mesin-mesin. Nah kemudian juga belajar berorganisasi untuk meningkatkan kemampuan leadership. Jadi Himapsi juga sudah ada di sana. Nah kemudian harus belajar bersosialisasi untuk mampu di dalam kegiatan positif. Dan juga harus dibekali dengan keterampilan, hard skill, soft skill dan juga life skill. Ya. Jadi orang yang memiliki hard skill nantinya dalam hal yang penguasaan bahasa asing, penguasaan teknologi dan kemampuan akademik yang akan bisa masuk mencari dunia kerja. Nah kemudian soft skillnya juga adalah berkaitan dengan kecerdasan emosional. Orang-orang yang bisa bekerja tim itu nanti yang akan bisa menguasai. Tidak ada lagi bisa kita egois sendiri. Ya. Kemudian punya sifat kepribadian, keterampilan yang baik, bisa berkomunikasi, bisa ramah tamah dan optimisme. Ya, kemudian dengan life skillnya dia mampu berperilaku dan adaptif yang positif agar menjadi generasi emas istilahnya. Nah, jadi oleh sebab itu bagaimana kita mempersiapkan generasi emas pada saat ini ya harus diawali dengan perencanaan ya, kemudian nanti akan ada bagaimana kita aktif bersosial masyarakat, akan pola hidup sehat, berpendidikan formal yang tinggi, bekerja yang kompetitif ya. Jadi pendidikan tetap menjadi soko guru di dalam semua kegiatan-kegiatan ketika masa kita nanti akan bonus demografi ya. Jadi pendidikan merupakan satu hal untuk bisa nanti kita menjadi generasi yang menguasai bonus demografi di era 4.0 dan juga society 5.0. Jadi itu mungkin sebagai pemacu kepada kita semuanya pemuda, Anda itu adalah harapan bangsa. Ya oleh sebab itu mari semuanya tingkatkan pendidikan. Kalau tadi Pak Bupati mengatakan ya harus kita prinsipnya bahwa kita si jolom suhul ni pisau. Bagaimana kita mau si jolom suhul ni pisau kalau kita tidak ada pendidikan? Kita kemudian juga kemampuan kita tidak ada ya, sifat egoisme masih berlangsung, itu tidak akan bisa. Nah bagaimana kita meningkatkan pendidikan dan anak-anak ibu semuanya sudah tahu. Mari masuki semuanya supaya ketika nanti Kabupaten Simalungun membutuhkan tenaga-tenaga Anda nantinya itu semuanya sudah tersedia. Ya, jadi jangan kita nanti wah kenyataan kenapa di Kabupaten Simalungun tidak ada lagi nanti orang Simalungun yang bekerja di sana. Karena apa? Ketinggalan. Dan satu merupakan kekurangan kita, ya anak-anak kita, orang-orang Simalungun agak sedikit susah untuk mau kuliah, ya. Sudah merasa udahlah cukuplah di S1 saja gitu ya. S1-nya pun yang biasa-biasa, tidak ada yang tertantang kepada jurusan-jurusan yang lebih lagi. Nah, ini jadi menjadi pemikiran kepada kita bagaimana kita supaya
anak-anak muda, terutama saya belum tahu ini datanya pemuda Simalungun ini, kita nggak tahu bagaimana keberadaan data, saya masih cari-cari, tidak ada data bagaimana pemuda Simalungun sudah bergerak di bidang mana saja dari segi pendidikan, kemudian juga kewirausahaannya, di mana ada UMKM yang ada dikelola oleh pemuda-pemuda Simalungun. Jadi teknologi, kalau Anda tidak menguasai teknologi, tidak akan bisa menguasai dunia ini, ya. Jadi harapan-harapan saya di situ supaya nanti semua pemuda-pemuda, terutama karena kita di sini adalah untuk RPL pemuda, siapkan diri, jangan sampai tertinggal, ya apalagi dilindas zaman. Masa kalian yang nantinya akan melewati lagi tahun 2030 sampai 2045 lagi, gak tahu lagi kita seperti apa nanti kemajuan daripada zaman ini. Sehingga bonus demografi itu kita di dalamnya hanya sebagai penonton saja, tidak sebagai pemain. Mungkin itu yang kita bisa berikan kepada anak-anak muda, masuki saja sekolah apa saja, kemampuanmu, asah semuanya supaya nanti bisa menjadi orang-orang yang akan menggantikan kami-kami yang sebagai sudah orang tua ini, ya. Itu mungkin harapan-harapan saya di sini, sehingga bagaimana anak-anak ibu pada masa bonus demografi ini nantinya tidak hanya sebagai penonton, tapi pintarlah, kuasai bahasa, kuasai teknologi, bentuk pribadi yang baik, ya. Pribadi yang baik adalah pribadi yang bisa membaca situasi zaman. Itu nanti akan membuat Anda akan bisa berjalan mengikuti zamanmu. Karena zaman kami ini sudah beda dengan acara apa yang sekarang saja, ya itu sudah menjadikan kita akan susah luar biasa, generasi-generasi saya di dalam hal untuk mengikuti generasi-generasi yang masa sekarang. Ya, anak-anak muda kita di kampus itu semuanya berupaya mereka memberikan kemampuannya, tapi kita juga harus juga mencari sendiri. Mungkin itu yang sebagai kita, supaya bagaimana nanti bonus demografi untuk kita, terutama secara eksklusif orang Simalungun seperti apa, ya. Makanya nanti jangan Anda ribut lagi, ya, ribut lagi ketika tidak lagi menguasai pemerintahan, tidak lagi menguasai industri, ya, seperti tadi penguasa dan pengusaha, gitu ya. Itu yang menjadi pemikiran saya, sehingga bagaimana pemuda Simalungun akan menjadi pemain di dalam hal bonus demografi yang akan terjadi ini. Itu mungkin yang menjadi bisa saya berikan, kalau nanti bisa kita diskusi, kita bisa lebih lagi untuk menggalinya. Terima kasih, Horas. Oke, terima kasih buat Ibu Rektor kita. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan secara live di fanpage IMAPSI Facebook, jika ada nanti mau menyampaikan pertanyaan, boleh langsung diketikkan pertanyaannya di layar komentar di fanpage Facebook.